Hai YouTube friends, welcome back to my channel. My name is Nadia Akila. Hari ini aku mau sharing pengalaman aku treatment di The Clinic Beauty Philosophy. Jadi sebenarnya aku tuh udah pasiennya The Clinic dari tahun 2017 kalau aku nggak salah. Tapi awal tahun 2020 ini aku dikasih kesempatan untuk nyobain treatment lain di The Clinic dan sharing ke kalian semua review atau pengalaman aku gimana. Nah, aku pikir karena selama jadi pasiennya pengalaman aku selalu positif, ya kenapa enggak aku cobain treatment lainnya dan sharing sama kalian di YouTube ya kan. Nah, jadi di video ini aku akan nunjukin ke kalian progresnya pengalaman aku treatment di The Clinic mulai dari kunjungan pertama sampai yang terakhir. So, langsung aja kita ke videonya. Kasih Mbak. Halo teman-teman, aku sekarang udah ada di The Clinic Beauty Philosophy. Aku mau treatment, khususnya aku mau nyobain facial sama laser sih buat jerawat aku. Tapi mau konsultasi dulu nih, jadi ikutin aku ya. Nah, ini aku udah sama dokter aku, dokter Anissa. Ini dokter aku udah dari tahun 2018 kan? Iya, udah lama banget ya, 2017, iya 18 kan? Iya, udah 2 tahun sama dokter. Dan hari ini aku mau nyobain treatment baru, Exifirm ya dok ya? Sama mau laser dan juga facial. Lasernya namanya apa dok? laser NDA. NDA. Laser. Itu emang buat jerawat berarti ya? Sebenarnya bisa untuk flap, bisa untuk jerawat. Biasanya nanti kita sesuaikan sama kebutuhan Oh, pasien. oke. Dan buat aku berarti jerawat kan ya dok? Lebih ke jerawat. Berarti bener ya emang problem aku tuh sekarang lagi Bener, jerawat ya? bener. Soalnya masih lumayan banyak jerawat-jerawat aktif. Jadi nanti biasanya kita lakukan dulu untuk laser untuk biar jerawatnya lebih cepat kering. Nah, kalau facialnya tadi apa nih dok? Itu oxyfacial. Nanti oxyfacial itu memang lebih bagus kalau setelah laser. Jadi biar kulitnya juga nggak terlalu kering dan dia ngebantu untuk ngasih serum supaya jerawat kamu lebih cepat kering lagi. Jadi hasilnya akan lebih efektif. Oke, nah itu 2 yang untuk acne dan nambah nih 1 gara-gara tadi aku curhat. Sebenarnya sebelumnya aku pernah curhat juga ya dok ya. Jadi aku tuh dulu olahraga, terus sekarang udah males olahraga. Jadinya lengan aku tuh kayak nggak kenceng lagi gitu loh teman-teman. Jadi sekarang tuh mau cobain treatment yang namanya Exifirm dan itu dia bisa mengencangkan ya dok ya. Dia bisa mengurangi deposit lemak plus pengencangan juga. Kalau misalnya lengannya udah nggak terlalu besar misalnya tapi mau kencang itu bisa, atau kalau memang mau mengecilkan lengan itu juga bisa ya dok? Bisa. Gitu, jadi kita lihat aja nanti treatmentnya kayak gimana ya. Treatment pertama adalah laser. Untuk aku dikhususkan untuk jerawat karena kulit aku masalahnya lagi jerawat dan beruntusan. Nama lasernya Key Switch NDX. Fungsinya untuk mematikan bakteri penyebab jerawat dan juga meredakan peradangan jerawat. Nah, ini nanti akan merah-merah, tapi rasanya sebenarnya nggak terlalu sakit sih. Mungkin 2 dari 10 skalanya. Beberapa hari setelah treatment juga nggak boleh langsung makeup dan nggak boleh pakai skincare yang ada aktif ingredientnya kayak BHA dan AHA. Treatment kedua adalah oxyfacial. Ini rasanya adem, dingin, seger, nyaman banget pokoknya. Jadi ini fungsinya supaya kulit kita kelihatan lebih bercahaya, lebih glowing dan anti kusam. Walaupun kulit kita berminyak dan berjerawat, tenang aja, serumnya bisa disesuaikan. Jadi ini aku disarankan oxyfacial yang memang untuk kulit berjerawat. Jadi dia bisa mengurangi jerawat sambil bikin kulit kita jadi lebih glowing. Jadi oxyfacial ini kulit kita dikasih serum yang sesuai dengan jenis kulit kita, tapi pakai alat. Jadi serumnya tuh halus banget supaya lebih gampang diserap sama kulit kita. Terakhir aku nyobain Exifirm. Nah, Exifirm ini fungsinya untuk menghancurkan lemak dan mengencangkan kulit. Aku cobain di lengan karena aku sempet insecure sama lengan aku yang kulitnya tuh nggak kencang. Jadi kalau aku gerak-gerak, itu goyor gitu, flabby arms. Tapi ini sebenarnya bisa banget dilakukan di bagian tubuh lainnya, kayak di paha, di perut, bahkan di pipi sama di double chin atau dagu juga bisa banget. Jadi Exifirm ini bisa untuk mengurangi lemak, menghancurkan lemak, tapi bisa juga untuk yang sebenarnya lemaknya udah nggak terlalu banyak tapi pengen ngencengin kulitnya aja. Oh ya, untuk Exifirm ini rasanya hangat sampai panas. Pain levelnya itu dari 4 sampai 8. Jadi dia tuh bervariasi. Kadang-kadang anget-anget nyaman aja, kadang-kadang panas banget kalau buat aku. Jadi kata dokternya, sebenarnya semakin sedikit lemaknya itu akan terasa semakin panas. Jadi kalau misalnya yang lemaknya banyak, itu biasanya rasanya anget nyaman aja. Tapi kalau yang lemaknya sedikit, akan terasa lebih panas.
Nah, ini aku udah selesai. Nah, tapi ini semua harus diulang. Jadi nanti aku bakalan balik lagi dan aku akan kayak ngasih tahu kalian hasil akhirnya setelah aku beberapa kali treatment. So, tungguin terus. Supaya hasilnya maksimal, dokter sebenarnya rekomendasiin untuk mengulang treatmentnya sebanyak 4 kali dalam jangka waktu. Kalau nggak salah Exifarm itu boleh sekali seminggu, tapi untuk laser sama facial tuh 2 minggu sekali, seingat aku. Nah, tapi karena di tahun 2020 ini kita menghadapi pandemi ya, jadi jarak antara treatment pertama dan treatment kedua itu lumayan jauh banget, berbulan-bulan banget. Setelah masa PSBB selesai, itu kan kita ke PSBB transisi. Kita udah boleh keluar rumah tapi harus pakai masker. Nah, di situ aku mengalami yang namanya mask knee. Aku bakalan insert fotonya di sini. Jadi bagian pipi aku, dagu yang tertutup sama masker itu breakout, jerawatan, beruntusan. Dan kata dokter, ternyata kalau pakai masker kain itu nggak boleh lebih dari 4 jam. Jadi dari situ aku dapet ilmunya dan diterusin nih treatment aku si laser, facial sama Exifarm-nya. Hai semuanya, aku Nadia. Hari ini aku balik lagi nih di The Clinic Beauty Philosophy karena aku mau ngelanjutin treatment aku yang sebelumnya. Sebenarnya kemarin itu sempet aku nggak kesini-sini sih karena PSBB kan, jadi kita semua harus di rumah aja. Nah, ini sekarang aku balik lagi mau lanjutin Exifarm-nya, lanjutin Oxyfacial juga sama laser. Yuk ikutin. Enak kan? Nunggu di sini tuh nyaman banget, fasilitasnya lengkap dan aku bisa sambil nih pakai kursi pijetnya. Seperti biasa, setiap ke The Clinic Beauty Philosophy itu selalu nyaman karena selalu dari awal masuk itu udah disambut dengan hangat sama staffnya. Terus pas konsul juga ketemu lagi sama dokter kesayangan aku. Enak banget ngobrol-ngobrol tadi, jadi dapat ilmu baru juga karena aku sempat nanya-nanya tentang mask knee atau jerawat gara-gara pakai masker. Seperti biasa, setelah laser wajahnya merah-merah dulu, tapi untuk Exifarm langsung kelihatan nih hasilnya. Sebelum treatment, lingkar lengan aku diukur 20 cm. Nah, setelah treatment jadi 18 cm, jadi lumayan banget nih ngurang 2 cm setelah treatment. Halo teman-teman, hari ini aku balik lagi nih buat visit aku yang ketiga. Jadi hari ini sama aku bakalan Exifarm lagi. Exifarm, facial, abis itu bakalan laser acne lagi. Nah, sekarang kita ke lantai 2 yuk, ke tempat tunggunya. Di situ ada kursi pijat kesukaan aku soalnya. Oke, kita naik lift ya. Oke. Sekarang kita menuju kursinya. Ini yang dicari-cari setiap kesini. Terus kita tuh bisa pesan minuman. Ini aku pesennya jahe, jadi lebih nyantai lagi. Oh iya, maskernya belum dibuka. Wait, ini masih anget-anget banget nih minumannya. Pas awal masuk tadi, itu tuh memang aku langsung notice kliniknya lebih sepi dibandingkan pas pertama kali aku datang di bulan Januari, karena sekarang kan kita lagi menghadapi pandemi ya, jadi memang kuota pasien yang datang itu dikurangi atau dibatasi. Jadi aku merasa lebih nyaman sih, kita benar-benar social distancing di sini. Semua orang harus dicek dulu suhunya sebelum masuk. Terus pasti pakai masker, jaga jarak karena emang udah sepi juga ya. Kayak di ruangan ini sekarang cuman ada aku nunggunya, terus di sofanya juga ada tanda di mana yang nggak bisa didudukin, mana yang bisa. Nah, sekarang aku udah ada di ruangan dokter, udah sama dokternya juga. Jadi kita akan mulai laser dulu ya, Dok. Oke. Tadi udah dibersihin wajah aku. Aku mau nanya nih, nanti lasernya ada berapa macam dan fungsinya apa aja nih, Dok? Oke, kalau kita kan sekarang emang permasalahan kulitnya karena dia kan memang lagi berjerawat. Jerawatnya sih ini udah lumayan ya, udah lebih hilang, terus tinggal kayak bekas-bekasnya aja. Nanti kita memang lebih fokus ke bekasnya. Nah, karena bekasnya ini lebih ke kemerahan, kita nanti lasernya juga lebih untuk yang jerawat, bukan untuk ke flek. Bekasnya ini lebih ke kehitaman atau kemerahan. Kalau kemerahan kan memang berarti dia lebih ke pembuluh darah, jadi itu masih berkaitan sama laser untuk acne. Berarti kalau ada teman-teman yang masalahnya itu flek, bisa juga di laser ya? Bisa banget. Oke. Tapi nanti biasanya dia punya gelombang yang berbeda,
perawatan lasernya juga lebih berbeda sih, tergantung permasalahan case-nya masing-masing. Oke, berarti kalau untuk aku lasernya ini untuk jerawat dan juga bekasnya Yes, ya, Dok. bekasnya yang lebih ke erytem ya, atau lebih ke kemerahan. Oke, kalau untuk mencegah ke depannya itu misalnya kulitnya jadi lebih nggak berjerawat, itu bisa nggak sih, Dok, dengan laser? Dengan laser bisa banget, karena sebenarnya kan laser ini dia juga mengurangi produksi dari kelenjar minyak. Iya, gitu. iya. Jadi kalau misalnya yang namanya jerawat tuh bisa karena minyaknya berlebih atau bisa karena ada bakteri di dalamnya. Nah, bakterinya ini juga bisa ikut sebenarnya ke mati juga. Oh, oke, karena akibat oke. laser. Nah, ini juga bisa selain menghentikan jerawat, dia juga bisa menghambat untuk pertumbuhan jerawat berikutnya. Nah, berarti Gitu. pas banget nih ya, dia bener-bener all around lah kalau buat jerawat ya dari segala sisi. Hai Beauty Lovers, aku balik lagi nih ke The Clinic Beautylosophy karena aku mau nyelesain treatment aku. Ada 3 seperti kemarin-kemarin, ada Oxyfacial, ada Axifirm, sama laser. Dan walaupun aku udah sering banget ke The Clinic, ini aku baru pertama kali ke atas dan tempatnya lucu banget, instagramable, homey banget, nyaman banget. Ini kayaknya baru pertama kali deh aku ke klinik kecantikan yang gak nyeremin sama sekali, gak kayak klinik, malah homey dan bagus banget buat foto-foto setiap spotnya sih emang. Dan seperti biasanya setiap kesini selalu disambut dengan hangat dari bagian administrasinya, terus suster perawatnya sampai dokternya juga. Ini kan aku nggak selalu sama perawat yang sama ya, tapi setiap kesini semuanya selalu seru dan malah jadi ngobrol kemana-mana deh. Masalah aku untuk wajah masih sama, masih acne atau jerawat. Ini juga tadi aku bukan laser acne doang, tapi rejuve juga. Nah, kalau yang rejuve ini fungsinya untuk meregenerasi kulit dan juga mencerahkan. Nah, kalau jerawat masih ada 1-2 karena memang kebetulan aku lagi period, jadi lagi breakout secara hormonal. Nah, kalau yang sekarang ini memang masih merah-merah, tapi nggak lama. Nanti akan hilang sekitar sehari, 2 hari, dan kinclong mukanya. Terus tadi aku juga di Oxyfacial, makanya kalau kalian lihat kulit aku glowing, ini bukan aku berminyak ya, tapi karena tadi di Oxyfacial. Nah, itu dia tadi, sekarang muka aku lagi nggak ada jerawat aktifnya, bekas jerawat masih ada, tapi udah lebih pudar daripada sebelumnya. Lasernya sih ngaruh banget sih menurutku untuk jerawat. Tentunya di rumah tetap di-maintain dengan skincare yang cocok ya, tapi lasernya tadi pengalaman aku sih ngebantu muka aku jadi gak gampang jerawatan. Nah, untuk Axifirmnya setiap aku dateng itu beneran lengan aku mengecil dan aku juga merasa lengan aku tuh jadi lebih kenceng, gak segoyor sebelumnya. Tapi kalau kalian mau maksimal hasilnya memang harus rajin seminggu sekali balik ke The Clinic untuk treatmentnya ya. Dan juga kalau mau bener-bener maksimal dibarengin sama olahraga juga. Apakah aku rekomen The Clinic Beautylosophy? Ya iyalah, aku udah pasien dari tahun 2017. Aku sudah mempercayakan badan aku gitu ya. Jadi aku rekomen karena so far aku puas sama pelayanannya, sama treatmentnya juga. Di sana dokter sama perawatnya tuh baik-baik banget, ramah-ramah banget, solutif banget. Kalau ada apapun tuh tinggal omongin aja ke mereka. Pokoknya aku nyaman banget sih, nggak pernah ada pengalaman buruk selama di sana. Dan ya, thank you so much for watching. Semoga videonya ngebantu kalian. Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan subscribe ke channel aku supaya nggak ketinggalan video aku yang selanjutnya. Don't be greedy, share your knowledge with everyone, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.